Film ini tuh dimulai dengan pernyataan seorang anak laki-laki yang meninggal pada tanggal 21 September 1945. Dia tuh meninggal sebagai gelandangan di jalan. Lalu kita melihat arwahnya dia dan adik perempuannya itu yang sudah senang di alam sana. Sebelum akhirnya kita flashback di masa peperangan antara Jepang dengan Amerika Serikat, di mana sedang terjadi serangan udara, dan kita lihat kalau si Seita tuh sedang mengubur barang-barang yang berharga dari rumahnya, dan mereka pun disuruh ke tempat perlindungan oleh ibunya. Dan si Seita pun bergegas pergi dengan Setsuko, yaitu adik perempuannya. Dan serangan udara pun bermunculan, karena pesawat terbangnya itu tuh luar biasa banyak di udara. Dan setelah melihat kejadian seperti itu, si Seita pun bergegas pergi dengan adiknya yang digendong oleh dia. Dan karena serangannya itu menjadi-jadi, rakyat pun berhamburan keluar untuk berlindung. Sebelum akhirnya si Seita itu pergi ke pantai, dan di situ dia tuh melihat kalau satu kota tuh udah habis dibakar. Dan karena mereka tuh terpisah dengan ibunya, si Setsuko pun menanyakan gitu loh keberadaan ibunya. Tapi si Seita bilang kalau ibunya itu tuh ada di tempat yang aman gitu loh. Dan setelah serangan itu tuh mereda, si Seita pun mencoba untuk melihat kota mereka itu kembali. Dan ternyata satu kota tuh udah rata dengan tanah. Dan hampir semua yang ada di kota itu tuh udah hancur. Dan melihat banyaknya korban, si Setsuko pun menanyakan kembali gitu loh, di mana ibunya. Dan sesampainya mereka tuh di tempat penampungan, seseorang tuh mendatangi si Seita dan bilang kalau ibunya itu tuh terluka parah gitu loh. Dan di saat Seita tuh datang, ternyata bener dong kalau ibunya tuh terluka parah. Dan kelihatan sekali gitu loh kalau ibunya itu tuh udah menjelang ajalnya. Dan karena kondisi ibunya itu dijelaskan ke si Setsuko, ya si Setsuko pun bersedih lah karenanya. Dan bahkan si Setsuko pun sampai menangis gitu loh. Dan untuk menyenangkan hati adiknya, si Seita pun berusaha untuk berakrobatik gitu loh di depan Setsuko. Hingga akhirnya ibunya si Seita dan si Setsuko pun meninggal dunia. Lalu melihat kondisi seperti itu, si Seita pun memutuskan untuk pergi ke Nishinomiya. Mereka katanya punya keluarga di sana. Dan mereka pun tinggal di rumah bibinya. Tapi di situ si Seita tuh masih aja berbohong sama si Setsuko dan bilang kalau ibunya itu tuh udah baikan. Dan si Setsuko pun bakal dibawa gitu loh untuk menemui ibunya. Hingga keesokan harinya, si Seita tuh kembali lagi ke rumahnya untuk mengambil barang-barang yang dipendam dulu. Dan di saat si Seita itu pulang, di situ tuh dia memberitahu sama bibinya kalau ibunya itu tuh udah meninggal. Ya bibinya marah lah karena kenapa informasi itu tuh disembunyiin gitu loh. Kemudian di malam harinya, di saat mereka tuh sedang bermain di luar untuk melihat kunang-kunang, disitulah si Seita tuh memberikan makanan kesukaan Setsuko, yaitu berupa tea drop. Ya intinya tuh sebuah permen lah. Tapi kehidupan si Setsuko dan si Seita di sana itu tuh bukannya enak, karena selain mereka tuh disindir terus, barang-barang ibunya pun mau ditukar gitu loh sama beras. Sebelum akhirnya si Setsuko tuh menolaknya, dan si Setsuko pun menangis gitu loh karenanya. Dan bahkan di tengah kesusahan mereka, bibinya tuh nggak mau ngerti gitu loh posisi mereka. Bahkan di saat berasnya itu udah habis, si Seita tuh malah dibentak dong. Lalu mereka pun besoknya pergi ke pantai, dan di saat itulah mereka mengingat kembali gitu loh kenangan bersama dengan orang tuanya. Kemudian si Seita pun pergi ke bank untuk mencairkan uang yang ibunya miliki di bank. Dan dengan uang itu, si Seita tuh segera membeli kebutuhan. Dan ngelihat si Seita tuh malah membeli perlengkapan itu, ya bibinya Seita makin kesel lah. Dan bibinya tuh makin menjadi-jadi dong. Bahkan si Seita dan Setsuko sampai dibilang kalau mereka itu tuh hama gitu loh. Dan karena omongan bibinya itu, mereka pun akhirnya pergi dari rumah bibinya itu. Dan mereka pun memutuskan untuk tinggal di sebuah shelter kosong.
Dan di situ, mereka pun memulai kehidupan baru. Mereka melakukan semuanya bersama-sama antara si Seita dan si Setsuko. Lalu, keesokan harinya, tiba-tiba Setsuko tuh bilang gitu loh, kalau ibunya tuh udah meninggal dan udah dikuburin. Dan lo tahu siapa yang bilang? Ya, ternyata bibinya dong yang bilang ke Setsuko. Dan karena mereka tuh udah gak punya makanan lagi, dia tuh akhirnya pergi untuk mencoba mendapatkan beras. Tapi ternyata beras pun gak dikasih gitu loh, walaupun mau ditukar dengan uang. Kemudian karena mereka tuh berada di tempat yang gak ada air bersih, ya si Setsuko pun menderita gatal-gatal karenanya. Dan bahkan si Setsuko tuh bilang kalau dia tuh menderita diare gitu loh. Dan karena itu malamnya si Seita pun mencoba untuk mencuri sebuah tebu. Sebelum akhirnya dia tuh tertangkap, dan karena itu pun akhirnya si Seita tuh dibawa ke kantor polisi. Tapi karena si Seita tuh udah dilihat lebam-lebam, ya polisi pun akhirnya membebaskan si Seita. Dan sepulangnya Seita, Seita tuh ketemu sama Setsuko. Dan si Seita pun malu gitu loh melihat Setsuko. Dan bahkan Seita tuh menangis gitu loh karenanya. Apalagi di saat si Setsuko tuh bilang kalau Seita tuh butuh dokter untuk mengobati dia. Ya, si Seita pun akhirnya merasa terpukul berat lah. Kemudian, karena Seita tuh sedang membutuhkan perlengkapan dan makanan, ya, dia pun pergi ke tempat di mana terjadi penyerangan untuk mengambil barang-barang yang dia butuhkan. Dan sepulangnya Seita, kita tuh ngeliat gitu loh, kalau kondisinya Setsuko tuh makin kritis. Bahkan Setsuko pun sampai pingsan gitu loh. Dan di saat Setsuko dibawa ke dokter, ya bener aja. Si dokter tuh bilang, selain Setsuko tuh kena diare, dia juga malnutrisi. Jadi si Setsuko tuh butuh makanan lah gitu loh untuk dimakan. Kemudian sepulangnya Seita, di saat Seita tuh bilang kalau dia tuh mau pergi untuk narik uang lagi di bank dan akan membelikan si Setsuko tuh makanan, tapi di situ Setsuko tuh bilang gitu loh, supaya Seita tuh jangan pergi dan jangan ninggalin Setsuko tuh sendirian. Dan waktu di bank, ya Seita tuh mendengar kabar kalau Jepang tuh menyerah tanpa syarat. Dan akhirnya dia tuh mendapati kalau bapaknya dia juga udah meninggal gitu loh. Dan sepulangnya Seita tuh dari bank, kondisi Setsuko tuh bener-bener udah kritis banget lah pokoknya. Dia tuh seperti berhalusinasi aja terus. Dan bahkan, saking dia sukanya sama tea drop itu, kelereng pun dianggap sebagai permen gitu loh sama Setsuko. Tapi walaupun udah begitu, si Setsuko pun gak ngelupain abangnya gitu loh Seita. Dia membuatkan nasi kepal gitu loh buat si Seita. Walau kita tahu kalau nasi kepal itu adalah sebuah tanah gitu loh. Hingga akhirnya Setsuko pun meninggal juga di hari yang sama. Dan selama berhari-hari, abangnya Seita pun tidur gitu loh di samping jenazah adiknya si Setsuko. Sebelum akhirnya si Setsuko pun dikremasi juga. Dan kita tuh juga sempat flashback bagaimana si Setsuko tuh riang gembira selama dia tuh sendirian. Dan gak merasa sedih lah dengan kesendiriannya. Intinya dia tuh mencoba mencari cara supaya dia tuh riang gembira lah. Dan dengan sangat sedih, kita lihat bagaimana si Seita tuh mengkremasi adiknya si Setsuko. Dan karena itu, si Seita pun gak pernah mau lagi kembali ke tempat itu. Dan film ini tuh diakhiri dengan arwahnya Seita dan Setsuko yang akhirnya bersama lagi.